Nah, sekitar tengah malam, pas masih tidur ini, sayup-sayup Hasan dengar ada orang yang berbisik di telinga Kunan. Awalnya suaranya nggak begitu jelas, tapi lama-lama Hasan bisa dengar suara itu bilang, hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Seperti biasa di malam ini aku balik lagi membawakan satu kisah horor Wawa part selanjutnya. Nah, cerita kali ini tuh datang dari seorang Wawa kita yang mau berbagi pengalaman paling tidak terlupakan dalam hidupnya yang berkaitan sama tragedi tambang minyak ilegal di dekat hutan tempat tinggalnya Wawa. Kerja di tambang kayak gitu tuh jelas penuh resiko kali ya kan, apalagi tempatnya juga minim keselamatan dan juga jauh di pedalaman. Tapi karena bayarannya besar, Wawa ini jadi tetap nekat ambil pekerjaan itu demi menghidupi keluarganya. Awalnya semua berjalan normal, sampailah pada suatu hari terjadi kecelakaan besar di lokasi tambang itu, dan sejak kejadian itulah Wawa ini mulai mengalami gangguan-gangguan aneh yang tidak pernah bisa dia lupakan sampai sekarang. Sebelum aku masuk ke ceritanya, aku mau mengingatkan dan mau disclaimer dulu kalau di sini Wawa kita ini pure cuman mau menceritakan pengalamannya saja, supaya bisa menjadi bahan pembelajaran buat kita semua. Jadi minta tolong sekali dimohon dengan sangat, buat siapa saja yang tahu di mana kejadian aslinya dan siapa saja yang terlibat, tolong di-keep aja, jangan spill apapun di kolom komentar, apalagi menebak-nebak yang belum pasti kebenarannya ya. Minta tolong kali, minta tolong ya, mohon kerjasamanya. Terima kasih sudah mau bekerja sama. Oke, sekarang barulah tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, jadi kisah yang aku ceritakan malam ini dikirim sama kita yang bernama Hasan. Halo Mas Hasan. By the way, semua nama, semua tempat tidak kami sebutkan yang asli, oke? Oke, jadi waktu kejadian ini terjadi, Hasan ini sudah berkeluarga, Dia tinggal bersama istrinya yang bernama Ratna dan seorang anak perempuan mereka yang waktu itu masih berusia 2,5 tahun bernama Ana. Kehidupan rumah tangga mereka waktu itu bisa dibilang susah kali, Penghasilan Hasan dari kerja serabutan tidak pernah cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Kadang pun uang yang dia dapat tuh cuman cukup buat dikumpul-kumpul, cuman cukup buat beli susu anaknya aja. Sementara kebutuhan lain memang masih banyak yang belum terpenuhi. Nah, karena itulah Hasan terus muter otak tuh, dan dia nekat mengambil pekerjaan apapun yang penting bisa bikin dapur mereka ini tetap ngebul. Sampailah pada suatu hari Hasan mendapatkan tawaran pekerjaan sebagai pekerja tambang dengan gaji yang besar dari seseorang yang bernama Pak Guntur. Nah, Pak Guntur ini adalah pendatang dari luar desanya Wawa, yang baru saja membuka sumur minyak mentah tapi ilegal di area hutan dekat rumahnya si Hasan. Nah,